Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas kepemimpinan yang seandainya saya menjadi pemimpin di perusahaan blibli.com. Sebelumnya nama saya Akbar Halim Perdana, NIM 18120678, Prodi Sistem Informasi, daerah asal Cilacap, usia 20 tahun. Di sini perusahaan Blibli adalah perusahaan e-commerce yang ada di Indonesia dengan konsep online mall melalui 11 kategori pilihan, yaitu fashion wanita, fashion pria, kesehatan dan kecantikan, ibu dan anak, kuliner, handphone dan tablet, komputer dan laptop, kamera, peralatan elektronik, hobi dan olahraga, dan otomotif. Blibli adalah produk pertama PT Global Digital Niaga yang merupakan anak perusahaan jarum di bidang digital. Visi misi saya jika saya menjadi pemimpin di perusahaan Blibli adalah dengan visi menjadi e-commerce nomor 1 yang memiliki jumlah pelanggan setia terbanyak di Indonesia dan misi menghadirkan pengalaman elektronik terbaik untuk kehidupan yang lebih baik. Lalu bagaimana Anda memulai proses pemimpin? Mulai proses pemimpin saya itu dengan membuat karyawan merasa penting, lalu jelaskan tujuan saya, lalu tunjukkan gambaran hasil akhir yang ingin dicapai, lalu meminta opini dan feedback. Yang terakhir adalah berikan reward atau apresiasi. Lalu bagaimana proses menjelaskan kepada anggota atau pengikut agar bisa mencapai visi dan misi? Yaitu memulai dengan perancangan. Selanjutnya selalu mengambil tindakan dengan tegas untuk mencapai visi misi. Lalu jadikan semua yang tidak mungkin menjadi hal sangat mungkin. Lalu percaya pada talenta yang ada dalam diri Anda dan selalu menanamkan pola pikir untuk sukses. Lalu bagaimana cara menghadapi masalah yang datang baik dari internal maupun eksternal? Di sini yang saya mencoba hadapi itu dengan cara menghindari menyudutkan satu belah pihak. Di sini menjadi seorang pemimpin dalam sebuah perusahaan haruslah adil dan tidak memihak siapapun. Meskipun seorang karyawan yang terlibat konflik ini menempati posisi yang lebih tinggi, seperti contohnya manajer. Seorang pemimpin tidak boleh langsung beranggapan bahwa manajer yang paling benar dan orang yang terlibat konflik di bawahnya itu salah. Yang kedua itu menjadi mediator yang bijaksana. Dalam mengatasi sebuah masalah, sebagai pemimpin tentu akan ditempatkan sebagai seorang mediator yang dapat menengahi konflik yang terjadi di antar karyawan. Tugas seorang mediator di sini adalah mendengarkan permasalahan yang terjadi dari dua belah pihak, lalu memproses informasi tersebut dan menyimpulkan secara objektif. Secara objektif di sini artinya itu pemimpin harus dapat memproses permasalahan yang terjadi sesuai fakta dan bukan opini yang dapat merugikan satu belah pihak. Yang ketiga yaitu mengambil keputusan bersama. Setelah pemimpin mengetahui akar permasalahan yang terjadi, maka ini saatnya untuk pemimpin duduk bersama-sama dengan karyawan yang terlibat di dalam konflik. Guna dari mengumpulkan semuanya di dalam sebuah ruangan adalah untuk mencegah terjadinya miskomunikasi dan juga mengambil jalan keluar yang tepat bersama-sama. Diharapkan dengan cara ini, maka karyawan yang terlibat di dalam konflik dapat menepati janji yang dibuat dalam mengambil keputusan jalan keluar yang diambil. Yang keempat yaitu melakukan evaluasi. Langkah terakhir yang dilakukan untuk mengatasi konflik atau masalah adalah
yaitu melakukan evaluasi. Di sini saya mencoba membuat sebuah rencana untuk mencegah konflik yang serupa terjadi di masa depan. Dengan demikian, perusahaan yang saya pimpin dapat berkembang dengan baik dan stabil, serta karyawan-karyawan akan merasa aman dan nyaman ketika bekerja di bawah seorang pemimpin yang adil dan bijaksana. Lalu, langkah konkret yang Anda lakukan dalam mengatasi masa pandemi COVID-19. Yang pertama yaitu cash management. Di sini saya mencoba mengatur arus kas. Kenapa mengatur arus kas? Karena arus kas menjadi kunci utama perusahaan untuk dapat melewati tantangan berat di masa pandemi. Perusahaan perlu mengambil langkah-langkah untuk mengamankan persediaan kas yang ada di perusahaan. Yang kedua yaitu contingency planning. Di sini contingency planning itu mengetahui apa saja sektor krusial dalam perusahaan dan memastikan strategi yang akan diambil ke depannya untuk kelangsungan perusahaan. Lalu mengetahui di mana titik-titik dan menyiapkan cadangan darurat saat persediaan menipis dan mengidentifikasi pasokan alternatif. Lalu yang ketiga adalah pengelolaan pemegang saham. Perkiraan arus kas yang baik akan menempatkan perusahaan pada posisi yang lebih kuat saat berdiskusi dengan para pemegang saham. Lalu yang keempat adalah perhatikan karyawan. Memahami profil karyawan bagi pemimpin menjadi sangat penting dalam situasi ini untuk menemukan berbagai opsi atau solusi tenaga kerja dalam perusahaan. Pada beberapa situasi, perusahaan akan menghadapi posisi sulit antara mempertahankan karyawan atau harus melakukan pengurangan. Ini demi keberlangsungan perusahaan. Kebijakan yang jelas yaitu work from home, sehingga karyawan harus dikarantina di kondisi kesehatan tertentu, perlu disampaikan agar karyawan tahu bagaimana posisi mereka dan dapat menerima pesan dari seorang pemimpin. Yang kelima itu bentuk tim manajemen krisis. Tim manajemen krisis ini dibentuk khusus dari perwakilan dari setiap divisi yang saling berkomunikasi untuk membahas dan menentukan prioritas masalah yang dihadapi perusahaan dan mengantisipasi masalah yang dapat muncul ke depannya. Lalu, gaya kepemimpinan apa yang saya pakai? Saya menggunakan gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis merupakan gaya yang dimana pemimpin suatu organisasi atau perusahaan mampu maupun kelompok menerima pendapat atau saran dari setiap anggotanya untuk menentukan suatu keputusan bersama dalam perusahaan demi mencapai suatu tujuan. Kenapa saya memilih gaya kepemimpinan ini? Karena sebagian besar industri e-commerce membutuhkan pasokan ide-ide baru mengenai cara agar lebih fleksibel menghadapi tuntutan. Ya, itu adalah hasil presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.